Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Setelah pada materi sebelumnya kita membahas sisi kanan canvas dalam BMC, yakni elemen-elemen yang terlihat oleh konsumen, maka pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas sisi kiri kanvas, yang berisi elemen-elemen yang tidak terlihat oleh konsumen, atau elemen ke-6, 7, 8, dan 9. Elemen yang ke-6, key resources, yaitu aset apa yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis ini. Tanpa sumber daya ini, bisnis tidak akan bisa berjalan atau bersaing. Key resources terbagi menjadi 4 jenis, fisikal, intelektual, human, dan finansial. 1. Fisikal asset, atau aset fisik. Ini mencakup semua bentuk aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan, seperti fasilitas produksi, bangunan, mesin, kendaraan, maupun infrastruktur lainnya. Contohnya, PT Astra Honda Motor memiliki pabrik, gudang, dan jaringan dealer di seluruh Indonesia. 2. Intelektual asset, atau aset intelektual. Aset ini tidak berwujud, tetapi sangat bernilai karena menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Bentuknya bisa berupa merek dagang, brand, hak cipta, copyright, hak paten, rahasia dagang, data pelanggan, atau informasi strategis perusahaan. Contohnya, Google dan Meta Facebook memiliki database pengguna yang sangat besar, menjadi sumber utama kekuatan bisnis mereka. 3. Human resources, atau sumber daya manusia. Ini mencakup semua orang yang berkontribusi dalam menciptakan nilai bisnis, mulai dari tenaga operasional, tim pemasaran, manajer, hingga pemimpin perusahaan. Contohnya, Starbucks sangat bergantung pada barista, koki, dan pelayan yang terampil dalam melayani pelanggan. 4. Financial resource, yaitu sumber daya keuangan yang menopang semua aktivitas bisnis. Aset keuangan bisa berupa uang tunai cash kredit dari bank, obligasi, investasi saham, atau modal dari investor. Contohnya, Telkom Indonesia memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan modal tambahan melalui penerbitan saham dan obligasi. Elemen yang ketujuh, key activities. Apa kegiatan inti untuk menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai? Kuncinya, prioritaskan aktivitas yang benar-benar menghasilkan nilai untuk pelanggan. Ada 3 kategori besar aktivitas utama, yaitu 1. Production, aktivitas merancang, membuat, termasuk juga aktivitas logistik dan distribusi produk. Fokusnya adalah menciptakan nilai secara fisik atau digital. Contohnya, PT Indofood melakukan aktivitas produksi mie instan mulai dari pengolahan bahan, pengemasan, hingga distribusi ke pasar. 2. Problem solving, aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit, organisasi penyedia jasa. Model ini biasanya ditemukan pada bisnis berbasis jasa, di mana nilai utama yang ditawarkan bukan produk fisik, melainkan solusi. Contohnya, kantor konsultan seperti PwC, Deloitte, atau Accenture membantu perusahaan klien menyelesaikan masalah bisnis, keuangan, atau teknologi. 3. Platform network, aktivitas tempat atau wadah bertemunya 2 atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi, transaksi, atau membangun network. Aktivitas utama dalam model ini bukan memproduksi barang, tetapi mengelola sistem, menjaga kualitas interaksi, dan memastikan ekosistem platform tetap berjalan dengan baik. Contohnya, Tokopedia dan Shopee, yang mempertemukan penjual dan pembeli di satu wadah digital. Elemen yang ke-8, key partners. Siapa yang mendukung bisnis Anda dari luar? Setiap bisnis pasti membutuhkan pihak lain untuk saling mendukung, baik dalam hal pasokan bahan baku, teknologi, distribusi, maupun inovasi. Kerjasama ini kita sebut kemitraan strategis, dan bentuknya bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan bisnisnya. Kuncinya bangun kemitraan untuk efisiensi, distribusi, dan pertumbuhan pasar. Terdapat beberapa bentuk kemitraan dalam BMC. 1. Strategic alliance between non-competitors.
kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Contohnya, Gojek bekerja sama dengan Tokopedia dalam bentuk GoTo Group. Gojek bergerak di layanan transportasi dan logistik, sedangkan Tokopedia di e-commerce. Keduanya tidak bersaing secara langsung, tapi kolaborasi mereka memperkuat ekosistem digital Indonesia. 2. Competition, kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Contohnya, Apple dan Samsung, meskipun bersaing di pasar smartphone, Samsung tetap menjadi salah satu pemasok utama layar dan komponen chip untuk iPhone. 3. Joint ventures to develop new business, kerjasama untuk membentuk usaha baru. Contohnya, Grab dan MTech Group, yang berkolaborasi untuk mengembangkan layanan digital dan UMKM di Indonesia. 4. Buyer-supplier relationship, hubungan antara perusahaan sebagai pembeli dan mitranya sebagai pemasok barang atau jasa. Contohnya, Indofood memiliki hubungan jangka panjang dengan petani gandum dan pemasok bahan baku untuk menjaga kualitas dan ketersediaan produksi. Elemen yang ke-9, cost structure. Apa saja komponen biaya utama bisnis? Dalam dunia bisnis, setiap aktivitas pasti memiliki biaya, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga sumber daya manusia, semuanya memerlukan pengeluaran. Maka penting bagi kita untuk mengenali dan mengelola struktur biaya dengan baik agar bisnis bisa tetap efisien dan berkelanjutan. Secara umum, struktur biaya terbagi menjadi 2. 1. Fixed cost, biaya yang tetap jumlahnya meskipun tingkat produksi atau penjualan berubah. Artinya, apakah kita menjual 10 produk atau 1000 produk, biaya ini tetap harus dibayar setiap periode. Fixed cost muncul karena bisnis membutuhkan fasilitas, tenaga kerja, dan infrastruktur yang selalu ada, terlepas dari aktivitas produksi. Contohnya, biaya sewa gedung atau kantor, yang harus dibayar setiap bulan, berapapun jumlah penjualan kita. Gaji karyawan tetap, seperti staf administrasi atau manajemen, biaya penyusutan alat dan mesin, yang tetap berjalan meski kapasitas produksi naik atau turun. Langganan sistem atau software perusahaan seperti ERP, akuntansi, atau keamanan data. 2. Variable cost, biaya yang berubah-ubah tergantung pada volume produksi atau penjualan. Semakin banyak produk yang dibuat atau dijual, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, jika produksi menurun, maka biaya ini juga ikut menurun. Contohnya, biaya bahan baku, seperti tepung dan bumbu untuk produsen makanan, biaya kemasan dan distribusi, yang meningkat seiring bertambahnya volume penjualan, biaya komisi atau insentif penjualan, yang hanya muncul ketika transaksi terjadi, tagihan listrik atau air di pabrik, yang naik ketika mesin bekerja lebih lama. Sebagai ilustrasi, bagi produsen minuman kemasan, semakin banyak botol yang diproduksi, semakin tinggi biaya pembelian botol, label, dan isi minumannya. Pembahasan selanjutnya, mari kita lihat studi kasus dan analisis model bisnis berikut. Dalam contoh kali ini, kita akan membuat bisnis model canvas dari Sport Station. Profil singkat Sport Station, industri, retail perlengkapan olahraga dan lifestyle. Pemilik PT Mitra Adi Perkasa Terbuka, MAP Group. Jenis produk, sepatu, pakaian, aksesoris olahraga dan kasual Nike, Adidas, Puma, Reebok, NB, Dell. Model bisnis, multi-brand store dengan konsep one-stop shopping untuk kebutuhan sporty dan kasual. Sport Station merupakan bagian dari PT Mitra Adi Perkasa Terbuka, MAP Group, perusahaan besar yang juga menaungi berbagai merek global seperti Adidas, Nike, Puma, dan Reebok. Model bisnis Sport Station menggunakan pendekatan multi-brand store, yaitu menjual berbagai produk dari merek ternama dalam satu tempat, dengan konsep one-stop shopping untuk kebutuhan sporty dan kasual. Mari kita lihat bagaimana 9 elemen BMX-nya bekerja satu per satu. Pertama, kita lihat dari sisi customer segment. Sport Station menargetkan segmented market, yaitu beberapa kelompok pelanggan dalam satu kategori yang memiliki kebutuhan berbeda-beda, tetapi tetap berkaitan dengan gaya hidup aktif dan olahraga. Segmentasi mereka mencakup konsumen urban, pelajar dan mahasiswa, dan
Penggemar olahraga. Kedua, apa nilai utama atau value proposition yang ditawarkan SportStation? Nilainya terletak pada customization, yaitu memberikan pilihan beragam kepada pelanggan sesuai kebutuhan dan gaya mereka. SportStation menghadirkan produk original dari berbagai brand global, dengan banyak pilihan model, warna, dan harga. Inilah nilai unik SportStation, kemudahan, variasi, dan jaminan kualitas produk asli dari merek-merek ternama. Ketiga, dari sisi channels, SportStation menggunakan dua jalur utama untuk menjangkau pelanggannya. Pertama, saluran langsung direct melalui toko fisik milik sendiri yang tersebar di berbagai mall dan gerai retail di seluruh Indonesia. Kedua, saluran tidak langsung indirect melalui website resmi dan marketplace. Keempat, customer relationship. Ada dua bentuk utama hubungan yang mereka terapkan. Pertama, long-term relationship melalui program loyalitas MAPCLUB. Kedua, personal assistance, di mana staf toko memberikan bantuan langsung kepada pelanggan. Kelima, revenue streams. Sumber pendapatan utama SportStation berasal dari aset sale, yaitu penjualan produk fisik seperti sepatu, pakaian olahraga, dan aksesoris. Pelanggan membeli produk secara langsung di toko atau online, dan kepemilikan barang berpindah kepada pembeli. Keenam, key resources. Ada 3 jenis aset utama yang menjadi penopang bisnis SportStation. Intellectual asset. SportStation memiliki lisensi resmi dari brand-brand global seperti Nike dan Adidas. Physical asset. Mereka memiliki outlet retail dan gudang logistik yang tersebar di banyak kota, serta sistem distribusi yang efisien. Human resource, tenaga kerja yang kompeten, mulai dari staf toko, tim logistik, hingga manajemen pemasaran yang mengelola ribuan produk dari berbagai merek. Ketujuh, key activities. SportStation berfokus pada production, yaitu dalam konteks ini bukan produksi barang, melainkan aktivitas logistik dan distribusi produk. Mereka mengelola rantai pasok dari pemasok global, menyimpan stok di gudang, dan mengirimkannya ke toko-toko di seluruh Indonesia. Kedelapan, key partners. Mereka membangun buyer-supplier relationship dengan berbagai pihak strategis, antara lain, mitra brand global seperti Nike, Adidas, Puma, dan Reebok sebagai pemasok resmi. Kemudian mall dan pusat perbelanjaan sebagai lokasi utama toko mereka, serta perusahaan logistik sebagai mitra distribusi dan pengiriman. Kesembilan, cost structure. SportStation menanggung 2 jenis biaya utama. Fixed cost, yaitu biaya tetap seperti gaji karyawan, biaya sewa toko, dan biaya operasional gedung. Variable cost, yaitu biaya yang berubah tergantung pada volume penjualan, seperti pengadaan stok barang, biaya promosi, dan pengiriman. Dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan SportStation tidak hanya terletak pada produknya, tetapi juga pada bagaimana seluruh elemen bisnis model Canvas saling mendukung. Mulai dari segmentasi pasar yang jelas, proposisi nilai yang kuat, jaringan distribusi yang luas, hingga hubungan pelanggan yang berkelanjutan. SportStation adalah contoh nyata bagaimana penerapan BMC dapat membantu bisnis retail bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat, dengan cara berpikir strategis dan terstruktur. Demikian pembahasan pada materi bisnis model Canvas pada elemen yang tidak terlihat oleh konsumen, atau sisi kiri kanvas. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.